Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Walaupun di rumah, ingat untuk jaga kesehatan. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Seorang Menteri yang Kikir. Dahulu ada seorang menteri yang sangat kikir. Dia adalah seorang menteri yang sangat kaya. Dia juga punya anak, seorang putra tunggal saja. Tapi dia selalu berpesan kepada anaknya, apapun yang terjadi nak, kamu tidak boleh menyumbang kepada siapapun. Karena kekayaan kita itu dikumpulkan dengan susah payah. Jadi ingat, kamu tidak boleh memberikan sumbangan kepada siapapun. Suatu hari, si menteri ini jatuh sakit. Dan tak lama kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal, anaknya meneruskan kebiasaan dari sang ayah, yaitu mereka tidak pernah memberi sumbangan kepada siapapun. Suatu hari, si anak sedang pergi keluar. Tiba-tiba ada seorang biksu yang lewat di depan rumahnya. Biksu tadi punya tujuan ingin meminta sedekah kepada pembantu yang ada di dalam rumahnya. Lalu dari dalam rumah muncul seekor anjing yang terus menggonggong kepada si biku. Akhirnya si biku berkata kepada sang anjing, "Menteri, dahulu kamu begitu kikir, makanya sekarang kamu terlahir menjadi seekor anjing." Tak lama sang anjing pun berlari masuk ke dalam dapur dan bersembunyi di bawah perapian. Sore harinya si pemuda pulang mencari anjing kesayangannya. Kemudian dia bertanya kepada semua pembantunya, kenapa sepanjang hari ini si anjing itu hanya meringkuk di bawah perapian saja? Kemudian pembantu berkata, semalam ada seorang biksu yang ingin meminta sedekah. Dan si biksu berkata, dahulu kamu adalah seorang menteri yang kikir. Mendengar kata-kata itu, si anjing menjadi takut dan masuk ke dalam rumah. Si pemuda mulai berpikir, apakah jangan-jangan yang dikatakan itu adalah ayahnya? Kemudian, sang pemuda segera mengambil kudanya dan pergi mencari biksu itu. Dia bertanya kepada sang biksu, kenapa ketika kamu datang ke rumah saya, kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Lalu sang biku berkata, di kehidupan yang lampau, anjing kesayanganmu adalah seorang menteri yang kikir. Jadi sekarang dia sedang menerima hukum karmanya. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh pulang dan bertanya kepadanya, Menteri, di mana kamu menyimpan harta yang kamu simpan? Si pemuda mendengar kata-kata itu segera berlari pulang ke rumah dan mencari anjing kesayangannya. Setelah diberi makan, si pemuda berkata kepada si anjing, anjing yang baik, apakah benar dulu kamu pernah menyimpan harta kekayaan yang tidak pernah kamu katakan kepada siapapun? Kalau benar, boleh tidak kamu menunjukkannya kepada saya? Akhirnya si anjing pergi ke halaman belakang, mengorek sebuah lubang, dan di dalam lubang itu ditemukan sebuah kotak emas. Sang pemuda akhirnya percaya. Ternyata menteri yang kikir itu yang kini menjadi anjing kesayangannya dahulunya adalah ayahnya. Kemudian pemuda itu mengambil seluruh hartanya menyumbangkan kepada sang biku. Kemudian dia berjanji seluruh harta yang dia punya dan segala kemampuan yang dia ada akan dia pakai untuk membantu orang banyak. Nah, jadi adik-adik, ingat, seperti pepatah, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Selagi kita mampu, kita harus membantu orang lain. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi.